Assalamualaikum ukhti wa akhi. Selamat datang di podcast Pemuda Sarjana. Hai, kenalin, aku Iga. Aku adalah wait. Aku di sini bukan untuk bernyanyi. Maksudnya adalah aku merupakan seorang sarjana muda, tapi belum. Ya, insyaallah 2 tahun lagi. Nah, baik kamu yang sudah menjadi seorang sarjana ataupun kamu yang masih berjuang untuk menggapai proses tersebut, tetap semangat, jalani proses tersebut dengan bismillah. Jangan lupa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan yang paling penting adalah jangan malas-malas. Karena apa? Tawakal tidak akan berusaha dengan baik tanpa kamu tidak berikhtiar dan berusaha. Oke, di podcast Pemuda Sarjana ini saya tidak akan membahas tentang percintaan ataupun permasalahan hidup orang lain. Tapi sesuai judul, saya akan membahas tentang keajaiban dunia. Gunanya apa? Yang pertama, agar kita tahu keajaiban apa saja yang ada di dunia ini. Dan yang kedua, untuk mengingatkan kembali ukhti wa akhi agar tidak lupa bersyukur. Karena apa? Orang yang bersyukur adalah orang yang disenangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja, 6 keajaiban dunia di Arab Saudi. Pertama yaitu ada Mekah atau Ka'bah. Mekah atau bahasa resminya bernama Mekah Al-Mukarramah adalah satu kota suci Islam dan merupakan ibu kota provinsi Mekah, Arab Saudi, yang terletak 70 km ke daratan dari Jeddah di Laut Merah, di sebuah lembah kecil 277 meter di atas permukaan laut. Nah, jadi para astronot menemukan bahwa planet bumi mengeluarkan semacam radiasi, dan setelah melakukan penelitian lebih lanjut, ternyata radiasi tersebut berasal dari Ka'bah. Dan yang mengejutkannya adalah bahwa radiasi tersebut bersifat infinite atau tidak berujung. Dan di tengah antara kutub utara dan kutub selatan ada satu area yang bernama zero magnetisme area, yang artinya apabila kompas dikeluarkan di area tersebut, maka jarum kompas tidak akan bergerak sama sekali karena daya tarik yang sama besarnya antara dua kutub tersebut. Jadi itulah sebabnya jika seseorang tinggal di Mekah, ia akan hidup lebih lama, lebih sehat, dan tidak banyak dipengaruhi oleh banyak kekuatan gravitasi. Oleh sebab itu, ketika kita mengelilingi Ka'bah, maka seakan-akan kita itu di-charger ulang oleh suatu energi misterius, dan ini merupakan fakta yang telah dibuktikan secara ilmiah. Keajaiban yang kedua yaitu air Zam-Zam. Tak terlepas dari sejarah masa kecil Nabi Ismail alaihissalam, berdasarkan riwayat yang masyhur, mata air tersebut ditemukan pertama kali oleh Siti Hajar setelah berlari-lari bolak-balik dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Ketika itu ia gelisah karena anaknya Nabi Ismail alaihissalam menangis kehausan. Kemudian Allah mengutuskan malaikat Jibril untuk menunjukkan sumber air yang terletak persis di titik hentakan kaki Nabi Ismail alaihissalam. Nah, jadi asal mula nama Zam-Zam itu ketika Siti Hajar menggali titik mata air dan mulai melihat adanya sumber air yang keluar persis di bawah kaki Nabi Ismail alaihissalam, dan kemudian ia berkata, Zami Zami, Zami Zami. Nah, jadi Zami Zami itu artinya berkumpullah atau kumpullah. Ya, meskipun
air Zam-Zam menjadi incaran jamaah haji atau umroh di Tanah Suci? Keajaibannya adalah bahwa sumur air Zam-Zam ini airnya tidak pernah habis, dan bahkan air Zam-Zam dapat pula dijadikan obat sebagai penetralisir keasaman lambung dan penyakit lainnya. Jika kita sering meminum air Zam-Zam ini, dapat menghidupkan sel-sel yang telah mati karena unsur kandungan yang ada di dalamnya seperti kalium, natrium, klorida, sulfat, dan lainnya yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit yang ada di tubuh kita. Keajaiban yang ketiga yaitu Hajar Aswad. Seperti yang kita lihat, Hajar Aswad ini merupakan sebuah batu bundar berwarna putih dan berlubang. Terletak di sudut timur Ka'bah dan sebelah kiri multazam atau antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Tingginya sekitar 150 cm di atas tanah. Batu ini mempunyai lingkaran sekitar 30 cm dan garis tengah 10 cm lebih besar daripada lingkaran muka seseorang. Karena itu, jika seseorang ingin mencium batu ini harus memasukkan mukanya ke dalam lubang itu. Menurut banyak riwayat, antara lain Abdullah Umar bin Khattab, Hajar Aswad berasal dari syurga. Riwayat oleh Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu daripada Ibnu Abbas daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu menerangkan bahwa Hajar Aswad dibawa turun oleh malaikat dari langit ke dunia. Abdullah bin Abbas juga meriwayatkan bahwa Hajar Aswad ialah batu yang berasal dari surga. Tidak ada sesuatu lain batu itu yang diturunkan dari surga ke dunia ini. Riwayat-riwayat di atas disebutkan oleh Abu Al-Walid Muhammad bin Abdullah bin Ahmad Al-Azraqi, seorang ahli sejarah dan penulis pertama sejarah Mekah, tidak menemukan informasi yang jelas tentang siapa yang meletakkan Hajar Aswad pertama kali di tempatnya di Ka'bah, apakah malaikat atau Nabi Adam alaihissalam. Pada mulanya, Hajar Aswad tidak berwarna hitam, melainkan berwarna putih bagaikan susu, berkilat memancarkan sinar yang cemerlang. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu menerangkan bahwa perubahan warna Hajar Aswad daripada putih menjadi hitam disebabkan oleh sentuhan orang-orang musyrik. Hal yang sama diungkapkan pula oleh Zubair bin Qais. Dikatakannya bahwa sesungguhnya Hajar Aswad adalah salah satu batu dunia yang berasal dari surga yang dahulunya berwarna putih berkilau lalu berubah menjadi hitam karena perbuatan keji dan kotor yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Namun, kelak batu ini akan berwarna putih kembali seperti sedia kala. Menurut riwayat Ibnu Abbas dan Abdullah bin Amr bin As, dahulu Hajar Aswad tidak hanya berwarna putih, tetapi juga memancarkan sinar yang berkilauan. Sekiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memadamkan kilaunya, tidak seorang manusia pun yang sanggup memandangnya. Dalam penelitian lainnya, mereka mengungkapkan bahwa batu Hajar Aswad merupakan batu tertua di dunia dan juga bisa mengambang di air. Bahkan di sebuah museum di negara Inggris, pihak museum juga mengatakan bahwa bongkahan batu-batu tersebut bukan berasal dari sistem tata surya kita. Jadi dalam satu sabdanya Rasulullah SAW bersabda, Hajar Aswad itu diturunkan dari syurga, warnanya lebih putih daripada susu, dan dosa-dosa cucu Adamlah yang menjadikannya hitam. Keajaiban yang keempat yaitu kawasan Jabal Magnet. Misteri keajaiban Jabal Magnet di tanah Madinah yang setiap jemaah umroh atau haji tentu akan penasaran untuk melihat keajaiban gunung Jabal Magnet. Kekuatan magnet itu begitu besar sehingga mampu menarik bus yang berpenumpangan.
Tarikan magnet mulai terasa ketika bus melewati beberapa gunung batu yang terlihat gersang. Laju bus mulai melambat walaupun jalan tidak menanjak. Suara mesin bus semakin terdengar menderu-deru ketika kendaraan itu pas berada di atas jalan yang ditandai garis putih. Sopir terlihat menginjak pedal gas dalam-dalam. Semakin jauh dari jalan yang ditandai gas putih, laju bus kian kencang karena tidak lagi tertarik magnet. Karena tarikan yang kuat, bus yang dijalankan di dekat jalur putih bisa bergerak sendiri mendekati garis putih sebagai lahan area Jabal Magnet. Bahkan, kawasan ini semula akan dijadikan bandara. Namun, ketika sedang dilakukan pembangunan jalan, alat-alat berat yang akan digunakan dalam pembangunan bandara tidak mampu melewati kawasan itu, sehingga pemerintah Arab Saudi membatalkan rencana pembangunan itu. Keajaiban yang kelima yaitu Menara Jam Mekah. Nah, jadi Menara Jam Mekah adalah sebuah gedung di Mekah, Arab Saudi. Tingginya sekitar 601 meter dan 120 lantai. Sejak pembukaan resminya, gedung ini melampaui Bandara Internasional di Dubai dalam hal luas daerah lantai dari gedung manapun di dunia dengan luas 1.500 meter kuadrat. Bahkan, gedung ini juga mendapatkan beberapa rekor dunia, termasuk hotel tertinggi di dunia, menara jam tertinggi di dunia, fasad jam terbesar di dunia, dan area lantai terbesar di dunia. Keajaiban yang terakhir yaitu berkah keajaiban Mekah, hidup orang miskin pun menjadi mudah. Orang miskin yang hidup susah itu ada di mana-mana, tapi miskin hidup mudah hanya ada di Mekah. Kota suci Mekah dianggap sebagai salah satu kota yang paling mahal untuk ditinggali, berdasarkan tingginya biaya akomodasi di daerah sekitar Masjidil Haram. Menurut Syekh Muhammad Al-Sahli, seorang profesor ilmu syariah di Universitas Al-Qura, orang miskin bisa menghasilkan uang di Mekah karena Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah memohon karunia-Nya atas penduduk kota suci itu. Dia mengatakan sejumlah orang miskin yang datang ke Mekah mampu menemukan berbagai macam sumber pendapatan, seperti menjual air mineral dan kayu siwa. Beberapa di antara mereka pun bahkan ada yang kemudian menjadi pengusaha dan pedagang. Nah, itulah 6 keajaiban dunia di Arab Saudi. Semoga dengan adanya pembahasan ini dapat menambah wawasan ukhti wa akhi sekalian. Jadi, jika kalian suka sama aku, maksudnya jika kalian suka sama video aku, kalian boleh banget untuk pencet tombol like dan komen jika ada masukan untuk aku. Dan sekian dulu untuk video kali ini. Salam perjuangan pemuda sarjana. Bye bye. Assalamualaikum.